Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab kategori 2 Universitas Patimura, Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavior. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, cari tempat posisi yang nyaman ya. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Semuanya Sehat. udah makan siang? Udah. Tadi makan apa, Nak? Makan di kantin. Tadi bawa bekal, Bawa bekal. Sama dong juga. Hemat kita ya. Iya. Lebih sehat juga ya kalau kita bawa bekal sendiri. Iya, Miss. Cuacanya mendung ya. Iya, Miss. tapi Mendung nggak hati. Mendung hatiku. Tapi semoga walaupun cuacanya mendung dan semendung hati kalian, pada kegiatan ini kita bisalah menyelesaikan masalah teman-teman ya, Nak ya. Iya, Miss. Oke, selanjutnya Miss ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian. Karena apa? Karena kalian sudah mau menyempatkan waktu, sudah mau menepati janji. Kalian luar biasa, terima kasih. Dan mau mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Iya, Miss. Sama-sama. Jadi, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nih, cek dulu, betul ada 6 orang di sini. Hifa ada, Faiza ada, Reza ada, Ajis ada, Eca ada, Nuraila ada, lengkap semuanya. Tahu nggak kalian Miss panggil ke sini kenapa? Enggak tahu, Miss. Berdasarkan rekapan absen ya, di bulan November Miss dapatkan dari sekretaris bahwa nama-nama yang Miss panggil ke sini adalah nama-nama anak yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa. Betul anak-anak ini? Sadar? Iya. Ya, kemarin kan dapat surat pemberitahuan alfa juga ya dari Miss ya. Sudah disampaikan kan ke orang tua? Sudah. Berdasarkan hal itu, maka Miss hari ini akan melakukan layanan konseling kelompok. Kalian tahu nggak konseling kelompok itu apa, Nak? Enggak. Kasih tahu ya. Jadi layanan konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik, tapi dengan memanfaatkan suasana kelompok atau dinamika kelompok seperti ini. Tujuannya apa? Nah, nanti kalian, masing-masing dari kalian menceritakan masalah yang kalian alami atau penyebab masalah yang kalian alami. Lalu kita pilih satu masalah saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi Miss minta kalian, tugas masing-masing dari kalian adalah nanti aktif ya, aktif untuk memberikan saran, masukan kepada teman kalian dan juga berani untuk menceritakan masalah kalian. Saling support, saling membantu, istilahnya kayak gitu. Kita curhat-curhatan ya, tapi dengan secara berkelompok seperti ini. Paham sampai sini, Nak? Paham. Ada yang ditanyakan? Iya. Nah, dalam proses konseling ini ada asas-asas yang harus kalian tahu. Tahu kan asas-asas itu apa? Iya. Aturan. Jadi ada aturan yang kalian tahu. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi tenang aja, Miss minta ya, kita janji ya bareng-bareng nanti segala bentuk yang terjadi dalam proses konseling ini, baik itu nanti cerita buruk atau cerita baik, kita cukup simpan di ruangan ini saja. Hari ini saja tidak boleh diumbar ke orang lain. Paham? Yang kedua adalah asas keterbukaan, karena kita udah saling percaya ya, misalnya saling percaya karena menjaga rahasia tadi. Terus kita kalian saling terbuka untuk menceritakan masalah yang kamu alami. Gak usah takut ya, Nak ya. Terus cerita apa adanya. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan. Jadi nanti kalau ada teman yang ngomong, kita harus menghargai, tidak boleh memotong, didengarkan. Paham? Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Datang ke sini nggak terpaksa kan? Walaupun tadi Miss panggil ya, kita buat jadwal nggak terpaksa kan? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, itu asas-asas yang harus kalian ketahui. Baik,
Karena kalian tadi sepakat bahwa nggak terpaksa ya. Jadi maukah kalian untuk mengisi lembar kesepakatan konseling? Oke. Kita minta tolong Miss Bagusan. Bawa pena? Enggak. Oke, sediakan. Nah, satu-satu. Kurang satu, Miss. Silakan diisi nama, lalu kelas, jenis kelamin, dan tanda tangan. Sudah? Sudah, Miss. Baik, karena sudah tanda tangan, kita buat ikrar janji ya, biar kalian lebih percaya lagi dan lebih yakin satu sama lain. Miss yang pimpin ikrar janjinya ya, biasanya kalau janji kita gimana nak? Ini, Miss. Ya, nanti kata sayanya diganti nama kita ya. Oke, Miss Wulan yang bertanda tangan di bawah ini. Eca yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini, Miss Wulan menyatakan bahwa Dengan ini, Eca menyatakan bahwa Miss Wulan bersedia mengikuti proses konseling ini Eca bersedia mengikuti proses konseling ini dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir tanpa adanya paksaan paksaan dari siapapun secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama. sesuai dengan kesepakatan Dan bersama. saya sanggup dan bersedia menyimpan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang Miss Wulan sampaikan yang Fariza sampaikan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Good job, beri tepuk tangan untuk semua. Terima kasih, kalian luar biasa ya, sudah janji ya. Baik, boleh Miss minta lembarnya disimpan kembali. Selanjutnya, kalian sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah, Siap? Miss. Mungkin ada yang mau ke toilet, pipis dulu, nggak apa-apa? Enggak, Miss. Nggak ada, sudah siap? Sudah ya, kita lanjut ya ke tahap selanjutnya ya. Di awal sudah Miss kasih tahu kenapa kalian Miss panggil, bahwa kalian merupakan anak-anak yang sering tidak masuk tanpa keterangan di bulan November. Betul? Nah, sekarang Miss minta masing-masing dari kalian menceritakan masalah sebenarnya kenapa sih kok kalian seperti itu, atau penyebab kenapa sih kok kalian itu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan di bulan November ini. Paham sampai sini nggak? Paham. Dimulai dari sebelah kiri Miss ya, nanti dilanjut setelah Reja dimulai sebelah kanan. Bisa nggak ya? Bisa, Miss. Silakan Sika. Jadi gini Miss, yang pertama itu hari pertama nggak masuk karena tidurnya kemalaman, terus akhirnya bangunnya kesiangan, terus habis itu ada acara keluarga, saudara mau nikah, terus nggak sekolah karena mau bantu-bantu di sana. Oh gitu, bangun kesiangan, terus ada acara sambil mencatat ya, boleh. Bangun kesiangan, terus ada acara keluarga, makanya tidak berangkat. Baik, yang kedua Feliza. Kan waktu itu ditelepon sama keluarga ya Miss ya, yang dari luar kota, disuruh kayak ada acara yang lumayan besar lah, kayak pernikahan gitu Miss. Jadinya kita orang kayak dadakan gitu Miss, satu keluarga pergi. Nah terus aku udah minta tolong bikin surat izin sama sekretaris. Suratnya sampai, Dini sampai, sekretaris yang buatkan, tapi tidak diterima. Karena apa? Yang buat itu sekretaris. Gitu loh Feliza. 5 kali alfa dalam bulan ini ya. Kenapa? Jadi gini Miss, pas kemarin kan ada janji potong rambut. Nah, pas kebetulan itu hari Senin pas upacara, aku takut dihukum, jadinya aku nggak berangkat.
Tapi sekarang udah rapi kan, Miss? Udah rapi, bagus, udah ganteng ya. Coba dilihat, ganteng ya. Tapi menurut kalian kalau tidak menepati janji itu benar atau tidak? Tidak, Miss. Terus selanjutnya kenapa enggak? Terus pas hari Kamisnya, pas mau berangkat sekolah, itu hujan terus, Miss. Hari Kamis hujan ya, Ya, jadinya nggak berangkat. ngirim surat. Nggak, Terus selanjutnya sakit ya. ya sakit. Tapi nggak ngirim surat juga ya. Ya. Baik, sekarang Ajis boleh diceritakan ya di sini keterangan Miss 6 kali alfa ya dalam bulan ini. Kenapa? Jadi tuh pas pertama tuh motornya mogok, Miss, nggak ada angkutan umum dan nggak ada temen juga searah dari sana, jadinya mutus nggak berangkat. Dan hari keduanya tuh terlambat, Miss, jadinya udah sampai sekolah tapi lurus aja sama Michael itu 2 hari. Dan sakit, Miss, lupa ngirim surat. Mana sama Michael? Nah, Jalan, Miss. jalan yang ngajakin siapa? Michael. Gitu ya udah ya, Miss tampung dulu. Sekarang Eca, silahkan ceritakan kenapa kok di sini keterangan Miss 6 kali alfa dalam bulan ini ya. Kenapa nak? Iya, Miss. Kan itu waktu hari Jumat itu, Miss. Baju kan dicuci, basah, mau dipakai hari Jumatnya. Jadinya aku kalau nggak berangkat pakai baju pramuka takut dihukum, Miss. Jadinya nggak berangkat. Nah, di situ waktu hari Seninnya itu saya kan bangunnya kesiangan, Miss, karena bangunnya kesiangan. Habis itu kan dasi saya tuh lupa, Miss, naruhnya di mana. Habis itu udah kesiangan, udah nggak berangkat sekolah, Miss. Dan selanjutnya kan waktu itu hari apa itu hujan. Hujan, habis itu karena rumah saya jauh kan, Miss. Habis itu ya nggak berangkat, Miss, nggak ngirim surat. Oke. Selanjutnya Nur Laila, kenapa Dok? Boleh diceritakan di sini keterangan Miss 6 kali alfa dalam bulan November ini ya. Jadi gini Miss, akhir-akhir ini saya itu nggak bisa tidur atau sering begadang. Jadi sekolahnya bangunnya saya telat. Terlalu banyak ekstrakurikuler yang saya ikutin membuat saya tuh kelelahan. Yang ketiga itu karena banyak banget namanya tugas dari guru. Jadi saya tuh males ngerjain tugas. Jadi saya memutuskan untuk nggak masuk. Oke, karena banyak tugas dan banyak kegiatan makanya nggak berangkat ya. Baik, terima kasih banyak ya, good job, sudah berani untuk terbuka, untuk menceritakan masalah kalian. Terima kasih banyak. Selanjutnya, di tahap ini sudah cerita semuanya, karena mengingat waktu hanya 45 menit ya, kita pilih satu masalah untuk kita bahas dan kita bantu carikan solusinya. Menurut kalian nih, apa nih yang kira-kira masalahnya akan kita bahas dan kita bantu carikan solusinya pada tahap ini? Nur Laila. Laila. Kenapa? Karena masalahnya paling banyak. Karena masalahnya paling banyak ya. Nah, Nur Lailanya setuju jika masalah kamu yang kita bahas pada pertemuan ini? Setuju Miss. Setuju. Baik, jadi sepakat semuanya ya bahwa masalah yang akan kita bahas pada layanan konseling kelompok ini adalah masalahnya dari Nur Laila. Sekarang Musulan mau tahu nih, sebenarnya boleh diceritakan lebih rinci lagi, lebih terbuka lagi, kenapa sih kok bangun kesiangan dan nggak mengerjakan tugas dan lain-lain. Boleh diceritakan? Silahkan Nak. Jadi gini Miss, yang pertama saya itu nggak masuk karena akhir-akhir ini saya tuh nggak bisa tidur atau sering namanya begadang nonton drakor. Dan pas saya bangun itu udah jam 8, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk karena antara jarak rumah saya ke sekolah itu bisa mencapai 30 menit. Dan daripada saya sampai sekolahnya lebih dari jam 8, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk. Dan yang kedua, saya tuh mengikuti ekstrakurikuler yang namanya Rohis. Di situ Rohis itu terlalu banyak agenda yang membuat saya tuh terlalu sakit karena terlalu banyak kegiatan. Dan yang ketiga itu karena terlalu banyak tugas yang diberikan guru, saya tuh malas ngerjain karena terlalu banyak tugas. Saya juga kurang bisa membagi waktu atau mengontrol waktu untuk kegiatan lainnya. Oke, jadi inti permasalahannya sebenarnya kurang bisa untuk mengontrol waktu. Gimana sih ya biar tugas dan lain-lainnya itu selesaikan kayak gitu ya Nak? Iya.
Oke, kalian ini Miss berharap ya nak ya, semoga Nur Laila bisa menyelesaikan masalah yang Nur Laila alami, dan juga dari teman-teman ya saling memberikan masukan dan saran biar masalah Nur Laila ini dapat dan nanti kedepannya tidak terulang kembali ya nak ya. Iya, Miss. Yang sudah diceritakan Nur Laila nih, dari kalian ada yang mau menanggapi atau memberi masukan saran seperti itu? Silahkan, persilahkan. Jadi mau ngasih saran. Kalau menurutku kamu ini apa kayak ngerjain tugas-tugas dari guru biar supaya tugasnya nggak numpuk, akhirnya kamu ntar takut kayak gitu untuk ngumpul. Jadi kayak atur waktu aja untuk ngerjain tugas jadi biar nggak numpuk. Gini loh teman-teman, tugas yang dikasih guru kan itu pasti ada penjelasan. Nah, karena saya jarang masuk, jadi saya nggak bisa ngerjain atau nggak paham tugas atau cara soal itu. Jadi saya memutuskan untuk nggak ngerjain. Yang lain? Saya Miss mau bertanya, kamu itu kan bangunnya kesiangan, bangun jam 8. Itu emang kamu nggak salat subuh? Jadi gini teman, maaf ya, saya nggak sholat subuh itu karena saya itu menstruasi. Ya, Kamu kan tadi bilang bangunnya kesiangan. Emang kamu nggak masang alarm gitu? Jadi gini loh teman-teman, emang saya tuh nggak masang alarm. Jadi saya nggak bangun. Selain saya lagi menstruasi, biasanya alarm saya itu ibu saya. Jadi saya nggak pernah namanya menghidupkan alarm. lain? Oh, Reza. Kan tadi kamu bilangnya kan bangunnya kesiangan kan. Emangnya kamu nggak dibangunin sama orang tua kamu? Tadi gini loh teman-teman, tadi kan saya bilang kalau saya lagi menstruasi, jadi nggak dibangunin sama orang tua. Sebenarnya udah dibangunin pas udah dibangunin sama orang tua buat sekolah, tapi saya kayaknya karena terlalu siang jadi males. Emang kamu tidurnya jam berapa? Jadi gini teman-teman, saya tidur itu jam 12 malam tuh masih agak belum terlalu malam ya kalau menurut saya. Yang paling biasanya yang sering saya tidur tuh jam 2 ke atas. Begitu. Terus baru tidur. Iya. Baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa Nur Laila ini akhir-akhir ini sulit tidur ya. Iya, Terus karena tugasnya numpuk, bingung ya mau menyelesaikannya dari mana. Iya, Miss. Terus karena hal itu makanya akhir-akhir ini ya tadi sering nggak berangkat. Iya, Miss. Tadi kan menceritakan tuh soal ekstrakurikuler banyak kegiatan. Nah, kegiatan seperti apa yang membuat capek dan memutuskan buat kok ketika capek gitu terus nggak ikut kegiatan gitu, kenapa? Udah Ya diceritakan. karena pertama kayak pengajian itu jauh, terus yang kedua kayak ngadain persiapan buat lomba-lomba gitu. Tapi lebih banyak ke pengajiannya. Tapi kamu senang ikut kegiatan. Senang, Miss. Menurut kalian nih ya, gimana sih biar antara apa yang kita sukai, terus tugas juga kita bisa memanage dengan baik, gimana? Saya Miss mau memberi saran. Kalau masalah tugas itu tuh, kalau nggak kamu kan tugasnya banyak. Kamu tanya ke temen tugasnya apa aja itu dirinci. Misal pun kalau kamu nggak paham apa gimana gitu, tanya temen. Sebaiknya itu dikerjain. Memberi masukan dan saran? Harusnya kalau kamu seandainya fisiknya lemah, sebaiknya izin dulu di ekstrakurikuler itu. Pastikan diizinin, jangan terlalu maksain untuk ikut. Maaf ya teman-teman, emang iya saya sebenarnya harus izin biar tubuh saya fit, tapi namanya udah kebiasaan ikut ekstrakurikuler, jadi kalau nggak ikut tuh rasanya kayak hambar, kayak kalau bahasanya kayak sunyi gitu, kayak nggak ada ibaratnya dalam, nggak ada, pokoknya intinya sunyi lah. Oke, yang lain? Ya, Feliza. Aku mau ngasih saran.
Kalau menurut kamu buat jadwal gitu, jadi kayak ada jadwalnya jam segini kamu ngapain, jam segini ngapain juga kan kamu kayak misal kamu ikut banyak ekstrakurikuler ya, kurasa kamu ikut tanggung jawab itu harus ada, jadi nggak sembarang kayak misalnya kamu harus ikutin tapi yang lainnya kamu sampai lupa gitu loh harus ngapain. Terus tidur juga itu kamu sebenarnya pasang alarm sebaiknya biar kamu juga nggak harus ngadarin orang tua gitu. Aja sih, Miss. Maaf ya teman-teman, sepertinya pendapat atau syaratnya kayaknya benar, saya harus kayak memerlukan jadwal dalam kehidupan sehari-hari biar saya bisa menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi kepribadian yang lebih baik. Nah, tuh, jadi sebenarnya kita harus punya jadwal ya, atau list jadwal keseharian kita. Apa sih kegiatan yang penting-penting atau yang ringan ya nggak? Tadi kayak bener katanya Eca ya, kalau terkait tugas bingung itu bisa mulai dengan Rinci. tanya dulu sama temen tugasnya kira-kira apa nih, bahasa misal ya kasih contoh bahasa Indonesia ini, bahasa Inggris ini, matematika ini. Nah bisa dari situ Nur Laila bisa mulai mengerjakan deadline-nya yang mana, ya atau tidak? Iya, Miss. Terus apa lagi? Berikan solusi gimana sih cara kita biar bisa mengatur waktu, ya Nur Laila ya. Heeh. Masang alarm untuk bisa tahu waktunya main, belajar, ngerjain tugas. Maaf ya Miss, sepertinya saya juga kayaknya harus masang alarm benar yang dikatakan teman. Nah, ada lagi? Mau kasih saran. Ini sarannya buat pelajaran saya juga dan lainnya, Miss, terutama saya yang rumahnya jauh-jauh kayak Nur Laila, Miss. Sebaiknya iya benar kamu masang alarm lebih pagi, waktunya ini gitu. Biar datang ke sekolah nggak kesiangan. Masang alarm biar saya bangun pagi, biar sampai sekolah itu nggak telat. Memberikan masukan apakah kegiatan ekstrakurikulernya itu harus dikurangi atau tidak, atau bagaimana? Ngasih saran yang tentang ekstrakurikuler ya, kamu kan ngikutin, jadi kamu juga harus punya prinsip untuk disiplin waktu lah. Contohnya ini kan banyak yang kasih saran untuk masang alarm, nah itu kamu juga harus disiplin waktunya. Terima kasih buat teman-teman, terutama buat Feriza. Terima kasih saran yang tadi itu sangat bermanfaat bagi saya, dan saya akan mencobanya sebisa mungkin dan berusaha biar jadi kepribadian yang lebih baik dan bisa menjadi remaja yang nggak malas. Oke, baik. Bagus semua ya sarannya ya. Nah, sekarang Miss tanya lagi ke Nur Laila nih. Dari pendapat teman-teman tadi, kira-kira udah punya belum jawaban atau kira-kira usaha apa sih yang bisa saya lakukan biar nanti saya bisa untuk mengontrol waktu itu? Saran dari teman-teman, saya udah punya keinginan untuk berubah biar nggak jadi remaja yang malas atau menjadi kepribadian yang lebih baik. Gimana caranya, Nak? Kayak seperti contohnya kayak mengontrol atau membagi waktu seperti buat main, buat makan, buat istirahat, ekstrakurikuler, belajar dan sebagainya. Dan kedua, harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting buat siswa. Begitu, Miss. Kira-kira udah punya gambaran? Sudah, Miss. Oke. Gimana kalau kita lihat video yang sudah disiapkan? Di sini kalian bisa melihat contoh gimana sih kalau seandainya kita itu nggak bisa memanajemen waktu, dan penting loh sebenarnya memanajemen waktu itu. Mau? Siap buat ke materi selanjutnya? Siap. Oke. Waktu pentingkah? Yuk simak video berikut ini. Kurang 10 menit lagi. Siapa nih yang masih suka bangun kesiangan? Tadi berapa ya? Saya Ini juga nggak kalian? Iya, terlalu
Buru-buru. Ya, enggak. Cukup pakai celana. Balik lagi. Cie. Gak terburu-buru ya semuanya ya. Iya, Miss. Gak bisa ikut Ujian. Bisa nggak? Nyesel, Miss. Telat kemudian. Kok bisa? Juga gak tadi. Malam sih gue. BBM-an. Terus. Ini gue kemarin juga kerja juga susah menjadi. Oh. Tapi sampai ini berapa? Sampai. Ada yang kayak toko di sini? Nuraina, Miss. Bareng-bareng waktu tidak dapat terulang kembali, tapi tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Gimana sih caranya? Mulailah dari membuat jadwal kegiatan selama seminggu, sifatnya konsisten. Paham sebuah jadwal? Bisa. Apa sih yang bisa kalian dapat? Izin, Miss. Manfaatnya video itu dia telat ujian. Nah, waktu itu nggak bisa diputar kembali ya, tapi kita bisa membuat jadwal di kehidupan atau di kegiatan kita. Itu manfaat pertamanya. Dan manfaat kedua, jangan terlalu begadang atau jangan terlalu kayak menonton film atau main game dan lain-lain. Oke, jadi gitu ya. Jadi penting banget kita itu untuk memanage waktu ya nggak sih? Karena kalau kita itu menyepelekan tadi keteteran dan lain sebagainya. Di sini tugas untuk Nur Laila dan juga tolong dibantu teman-teman ya. Tadi sesuai dengan contoh video dalam di sini ya. Jadi harus membuat apa nak? Jadwal keseharian, jadwal kegiatan selama 1 hari dan berikutnya kita laksanakan secara konsisten seminggu. Insya Allah ada perubahan hal baik yang dapat kita lakukan. Nah, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yuk dibantu tadi yang sering kesiangan tadi siapa? Nah, ya ayo bareng-bareng nih. Sudah? Udah ya. Itu minimal jangan terlalu begadang ya, Miss. Jam 9. Oke, pintar, good job, bagus ya, beri tepuk tangan.
Ini Miss ada permainan ya, biar kalian bisa lebih kompak lagi dan bisa manajemen waktu. Kegiatan yang pertama, lalu kegiatan selingannya ditulis, kegiatan utamanya itu apa aja nama kegiatannya, lalu tugas kalian adalah menyusun gimana caranya sih biar semua telur-telur ini muat dalam satu toples dan bisa ditutup. Telur dan beras. Ya, silakan. Ditulis dulu itu nama kegiatannya. Tadi apa sih? Apa? Kegiatan tuh. Kegiatan udah Nah, jadi gitu caranya biar seimbang antara kegiatan utama sama selingan. Gimana coba? Kita lakukan dulu kegiatan yang Utama. iya, berarti yang dimasukkan dulu apanya? Iya dong. Coba deh. Kita belajar kegiatannya masukin. Kita lakukan kegiatan selingan. Apa contohnya? Game, ya, main game, nonton drakor. Nah, selingan lagi apa? WA-an. Nonton YouTube. Utama lagi tidur. Coba. Nah, muat tidak? Muat, Miss. Nah, tutup. Bisa? Bisa, Miss. Bisa ya. Good job, kalian hebat semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Miss. Menyimpulkannya berarti kita tuh yang dipentingin dulu tuh kegiatan utama, Miss. Nah, habis kegiatan utama diselesain, ya kita juga kan pasti ada kegiatan selingan. Dikasih kegiatan selingan, dan selanjutnya begini terus, Miss. Betul ya, jadi yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan kegiatan utama dulu. Baru kita lakukan kegiatan selingannya biar 24 jam dalam hidup kita itu seimbang. Jadi nggak ada yang tugas-tugas numpuk lagi, terus nggak ada alasan lagi tuh nggak sekolah ya nggak? Ya, kayak gitu. Terus gimana Nur Laila? Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Buat teman-teman, pertama saya ucapkan terima kasih akan sarannya, itu sangat bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan seperti saya dan kalian harus bisa membagi waktu. Saya nggak sekolah juga, nyesel, dan sekarang saya sudah punya jadwal yang tadi kita buat bersama-sama, itu sangat bermanfaat bagi saya. Jadi tahu ya kita nanti kedepannya harus gimana? Nur Laila tahu ya harus gimana? Yang lain harus gimana? Tahu, Miss, membagi jadwal. Membagi jadwal dan juga tidak boleh lagi berangkat tanpa keterangan. Jika seandainya nih karena sakit atau acara atau hujan dan lain-lain harus gimana nak? Dan surat dan menelpon. Gitu ya. Ya, karena persyaratan untuk naik kelas itu adalah dari daftar hadir siswa, yaitu jika kalian itu 6 kali alfa dalam 1 semester alias 6 kali alfa dalam 6 bulan, lebih dari 6 kali itu tidak bisa naik kelas. Nah, ya ini buat bahan pertimbangan ya. Jadi nggak mau untuk kedepannya kalian kayak gini lagi. Jadi istilahnya dalam 1 bulan itu hanya boleh 1 kali alfa saja. Karena kalian tadi sudah bisa mengerjakan game ini dengan baik, terus ada hadiah untuk kalian. Apa tuh, Miss? Apa itu, Miss? Silahkan dibagi satu-satu. Makasih ya, Miss. Iya. Oke.
Jadi harapannya sih anak ya, untuk besok lagi kalian bisa menepati janji, dan Miss harap nanti ketika bulan Desember sekretaris rekapan absen lagi, tidak ada nih Miss ketemu lagi wajah-wajah ini. Karena menurut Miss sudah kita cari bareng-bareng gimana sih sebenarnya solusinya. Tapi kalau seandainya kalian rasa pertemuan ini belum cukup ya, atau nanti ada yang mau diceritakan, boleh kita ketemu lagi. Kalian keberatan tidak? Tidak ya. Boleh dalam keadaan konseling kelompok ini atau individu ya. Kita ngobrol di ruang BK. Biar kita nggak tegang nih, biar suasananya nyair lagi. Kan masalahnya udah selesai kan, solusinya udah nemu kan. Itu biar santai. Mengetes masih konsentrasi nggak nih ya? Jadi instruksinya adalah ikuti apa yang Miss katakan. Iya, Miss. Ayam, itik, itik, ayam, itik, itik, ayam. Berapakah jumlah itik? Nah, berarti konsentrasi kayak gitu. Jadi bukan ditanyakan jumlah berapa itiknya, simak baik-baik instruksinya. Itu sama aja kayak tadi ya, kalau kita udah punya jadwal nih, kita ikutin biar fokus dengan apa yang sudah kita buat. Iya kan, Dok? Yes. Oke, keren ya, kalian keren semuanya, kalian hebat, kalian luar biasa, sudah mau menceritakan masalah yang kalian alami, sudah terbuka, saling percaya, dan sama-sama support dan saling memberikan masukan satu sama lain. Miss bangga sama kalian anak-anak yang hebat. Lalu sebelum Miss tutup, ini Miss ada lomba LKPD ya nak ya, tolong dikerjakan. Di sini Miss pengen tahu nih seberapa jauh sih kalian bisa mengatasi, bagaimana sih kalian itu bisa mengatasi masalah yang kalian alami dari proses pembicaraan kita tadi. Tolong diisi, dibagikan Mbak. Penanya tuh, diambil lagi. Sudah Miss. boleh Miss ambil lagi. Baik, terima kasih ya semuanya sudah baca, sudah menceritakan masalah yang dialami, dan teman kalian juga sudah tahu ya bagaimana kedepannya harus ngapain, terus seperti apa, terutama Nur ya nak ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nantinya juga memiliki masalah yang sama, sudah tahu ya harus ngapain, sudah bisa untuk mengontrol waktu dengan baik. Nah, setelah mengikuti ini gimana perasaannya Nur Laila yang tadi mengalami masalah? Sangat senang. Sangat senang. Yang lain? Legowo. Jadi punya pandangan nih ya, nggak boleh lagi ya nggak berangkat tanpa keterangan nggak jelas kayak gitu ya. Harus kirim surat ya, harus kayak gitu. Terus di sini ada lembar evaluasi ya nak, Miss minta tolong diisi biar Miss tahu nih sebenarnya kalian tuh puas atau tidak terhadap proses konseling di sini. Jadi buat bahan evaluasi Miss ke depannya harus gimana? Silakan diisi. Sudah Miss. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya nak ya, kalian semua anak yang hebat. Semoga kalian semua sehat, terus menjadi anak-anak yang bahagia dan rajin lagi sekolahnya, nggak males-malesan lagi. Apapun kondisinya, apapun masalah yang kalian alami, janji ya tidak boleh lagi tidak berangkat tanpa keterangan. Bisa ya nak ya? Bisa. Nanti kalau kalian ada perubahan di bulan Desember, nanti kalau misalnya kapan absen lagi, Miss akan kasih hadiah lagi deh buat kalian. Jadi harus ada perubahan. Sama Nur Laila ya. Iya, Miss. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Terus silahkan juga Miss secara 24 jam ya, welcome
kalau mau japri, cerita masalah pribadi atau apapun boleh. Semua ada jalan keluar kalau kalian mau terbuka dan bercerita. Ya, atau nanti suatu saat kita adakan lagi pertemuan seperti ini. Sepakat ya, Nak ya? Sepakat, Miss. Oke, Miss akhiri proses konseling kelompok ini dengan bersama-sama kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi ya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.